Oke, kita akan mulai saja ya saudara ya. Jadi di Kejadian pasal 1 ini mengenai penciptaan manusia. Kita coba baca dulu di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2 dulu boleh? Ya. Putri? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita dan menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya, jadi kalau kita misalnya mau baca di Kejadian pasal 1 ini, sebenarnya pada mulanya tempat yang kita tinggal ini atau alam semesta ini ya, atau galaksi lah. Kalau kita pernah bahas di topik yang lain bahwa ada 3 langit ya. Langit pertama itu adalah dunia di mana kita tinggal, ada atmosfernya ya, yang disebut bumi begitu. Lalu langit yang kedua itu dikatakan adalah alam semesta atau angkasa. Kalau Alkitab mengatakan itu angkasa atau luar angkasa yang di luar atmosfer, di luar dari bumi ini, di mana ada galaksi-galaksi. Kalau kita kan termasuk pada galaksi Bima Sakti gitu ya. Nah terus ada galaksi, misalnya galaksi yang lain, Andromeda. Nah itu semua disebut langit kedua atau angkasa. Nah inilah yang dimaksud di Kejadian pasal 1 ayat 2 ini ya. Di sini dikatakan bumi belum berbentuk, kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Jadi dalam arti angkasa ini atau alam semesta ini masih belum terbentuk begitu. Ya. Kalau bahasa aslinya dari Ibrani itu tofu wabofu. Jadi semuanya itu tercampur. Gelap gulita juga. Memang kan tempat ini kan disebut dunia kekelaman ya. Gelap gulita juga persis seperti lumpur lah begitu. Di mana lumpur itu kan ada kandungan airnya juga, ada debu-debu halusnya juga begitu ya. Nah itu menjadi satu. Nah seperti itulah kondisi awal tempat di mana kita tinggal ini begitu ya. Maka saya tidak menyambung dengan ayat-ayat yang panjang di pasal ini, tapi intinya selama 6 hari itu Allah menciptakan secara bertahap begitu ya. Dari Allah mengatakan jadilah terang, lalu dipisahkan itu air atas air bawah cakrawala, lalu dipisah dari air itu yang ada dipisahkan karena energi itu dari air itu muncullah daratan begitu ya, seperti bumi ini. Habis itu dari bumi ini muncullah itu segala tanaman, lalu ada ikan-ikan ya, lalu ada binatang darat, dan di hari ke-6 yang terakhir Allah menciptakan manusia, Bapak Ibu. Jadi manusia itu di sini dikatakan zakar nekeba, artinya jantan dan betina begitu ya. Dalam arti dibentuk manusia, tapi bentuknya bagaimana? Coba kita baca di Kejadian pasal 1 ini ayat 26. Coba ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, ayat 27-nya. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya, dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, jadi di sini ya Bapak Ibu, di sini firman-Nya jelas dikatakan bahwa Allah yang menciptakan manusia ya. Jadi Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita begitu. Ya. Jadi ayat 27-nya dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya ya, menurut gambar Allah. Nah, gambar Allah di sini kita tahu bahwa gambar dari wujud Allah itu siapa? Yesus begitu ya. Misalnya ada di pasal yang lain mengatakan bahwa Yesus itu ada gambar dari wujud Allah. Coba Busti buka di Kolose pasal 1 ayat 15 coba. Busti buka.
Kolose pasal 1 ayat 15. Ya, Kolose pasal 1 ayat ayat 15. 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, jadi Yesus adalah gambar dari rupa Allah itu. Jadi kalau kita kembali ke Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu, ya maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kita itu diciptakan menurut gambar dari gambar wujud Allah itu ya, yaitu Yesus ya. Maka kenapa tadi di awal saya mengatakan bahwa banyak orang tidak memahami gitu ya mengenai Adam ini, manusia pertama ini, sehingga akhirnya mereka mengabaikan hal itu dan tanpa disadari gitu ya, mereka sepertinya melawan Allah. Sebagai contoh begini, Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar teori Darwin, ya kan, gitu, bahwa manusia itu asal usulnya dari apa? Dari kera. Dari kera ya, dari monyet begitu. Padahal kita tidak mengatakan manusia itu berasal dari monyet, saudara, ya, gitu. Monyet itu kan binatang. Ya, jadi artinya Allah menjadikan manusia atau menciptakan manusia itu menurut gambar dari gambar wujud Allah itu, gitu. Jadi tidak ada teori evolusi di sini, ya, karena apabila kita mengatakan bahwa manusia itu berevolusi dari kera, sebenarnya kita, terutama kita orang Kristen, berarti kita mengabaikan atau boleh dikatakan menghina Allah ya, begitu. Ya Merusak kan? gambar. Karena kan manusia diciptakan menurut gambar dari gambar wujud Allah, yaitu Yesus gitu. Jadi merusak juga. Ya, jadi dengan kata lain kan orang berpikir bahwa Yesus itu 2000 tahun yang lalu hadir gitu ya, datang dalam sejarah manusia gitu. Seolah-olah jauh sebelum Yesus sudah ada manusia, dan kita tidak boleh lupa bahwa Maria atau rahim Maria yang dipakai oleh Yesus yang sebagai firman yang keluar dari pangkuan Bapa yang datang, ya, dibawa Roh Kudus yang masuk ke rahim Maria dan menjadi dilahirkan oleh Maria dan menjadi anak manusia, ya, dia itu bukan dari hasil persetubuhan dari Yusuf dan Maria, saudara. Ya, jadi Yesus ada firman yang datang ke manusia yang diciptakan, dan dia lahir sebagai anak manusia, begitu. Ya, kita tidak boleh lupa itu. Maka kalau kita mengacu ke ayat yang kita baca ini, kita tahu bahwa manusia itu diciptakan dari awal, ya memang seperti manusia itu, gitu. Ya, jadi kalau saudara, dengan kata lain, kalau saudara mau melihat originalnya manusia itu siapa? Yesus, gitu. Ya, maka di sini kita tahu, oh ternyata manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan penciptanya, yaitu Yesus, saudara. Walaupun pada saat itu Yesus belum ada ya, belum datang ya. Iya, begitu saudara ya. Jadi jangan lagi sampai saudara tertipu atau ikut-ikutan atau bahkan percaya teori Darwin. Itu pasti akan mengganggu kehidupan Bapak Ibu dan menjalankan kehidupan iman, pasti, gitu ya. Karena mengapa? Karena kita akhirnya mengabaikan nantinya keberadaan kita sebagai roh yang membutuhkan Yesus yang sebagai Adam akhir, sebagai roh yang memberikan hidupnya, yaitu Roh Kristus, saudara. Ya, jadi mungkin saudara berpikir, ini kan nggak terlalu istilahnya menjadi masalah. Saudara tahu busur derajat? Busur, ya kita pernah ya waktu sekolah. Busur derajat itu kan dikasih setengah lingkaran begitu ya, 180 derajat ya. Nah, setiap derajatnya itu kan katanya kecil tuh. Ya. Kita kalau tarik jarak dari 1 derajatnya 30 cm aja udah menyimpang gitu ya. Apalagi kalau ditarik 1 kilometer, wah menyimpangnya jauh, saudara. Jadi kalau hal awal nih, kalau kita tidak mengerti dengan baik bahwa Adam ini manusia pertama,
Ya, maksudnya mengapa bertentangan dengan ilmu pengetahuan sepertinya gitu ya. Pertama karena kita tidak teliti membaca Alkitab dengan baik, lalu akhirnya kita abaikan hal itu, terus habis ke ujung-ujungnya, saudara, kita akan mengabaikan perkara yang rohani. Padahal tadi di awal sudah dikatakan bahwa Roh Kudus tidak pernah melampaui firman yang tertulis. Roh Kuduslah yang membuat kita bisa melihat perkara yang rohani, gitu. Maka kalau kita mengabaikan perkara yang tertulis di Alkitab, maka Roh Kudus juga tidak bisa bekerja lebih kuat, saudara. Ya, mungkin di sesi yang lain kita pernah sharingkan bagaimana Roh Kudus itu bekerja kuat. Sebagai contoh, saudara, kalau kita pernah menonton bioskop begitu ya, nah bioskop itu kan layarnya lebar, saudara. Ya, itu gambarnya begitu jelas, kita bisa melihat setiap adegan dari film itu. Tetapi apa yang kita lihat itu ada pantulan dari cahaya proyektor yang kuat yang menyinari film yang kecil itu begitu. Ya, jadi apabila lampu proyektor itu begitu kuatnya menyinari potongan film yang kecil itu dengan jarak yang berapa puluh meter itu, sehingga apa yang kecil ini kelihatan besar gitu. Ya, sehingga penontonnya bisa melihat dengan jelas. Nah, seperti itulah Roh Kudus bekerja mengingatkan firman, membawa pada keseluruhan firman, ya, dan menyaksikan firman itu yaitu Yesus, saudara. Tetapi kalau kita sendiri mengabaikan atau tidak mengerti apa yang tertulis di Alkitab, ini yang menjadi masalah. Ujung-ujungnya Roh Kudus tidak bekerja dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita tertipu lagi oleh iblis, saudara. Begitu. Ya, maka kenapa saya tadi mengatakan bahwa manusia itu asal mulanya ya diciptakan serupa dan segambar dengan gambar dari wujud Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Begitu. Ya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar ya dari gambar wujudnya di Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 ya. Nah, di sini saudara arti asli di pasal 1 ayat 27 ini kan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan ya, diciptakannya mereka. Nah, jadi di sini Allah menjadikan manusia itu sekaligus jamak, saudara. Artinya manusia itu ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Tetapi bahasa aslinya di sini jantan dan betina. Ya, saka nekeba itu artinya jantan dan betina, menunjukkan bahwa pada waktu itu Allah menjadikan manusia ya itu belum sebagai keberadaan roh, baru hanya sebagai jasmani begitu. Jasmani, ya, tubuh dan jiwa saja. Betul. Jadi keadaannya tidak jauh, tidak beda dengan binatang ya. Ya, tidak ada beda dengan binatang, betul. Jadi dengan kata lain maksud istri saya, jadi binatang pun kan diciptakan sepasang ya. Tujuannya supaya mereka bisa berkembang biak gitu ya. Nah, terus ada perbedaan yang paling mencolok adalah waktu binatang itu meninggal, keberadaan dia itu hilang gitu ya. Mungkin kita bisa lihat ada binatang-binatang peliharaan kita seperti kucing, anjing gitu ya. Sepertinya mereka punya kepribadian, tapi sebenarnya itu bukan kepribadian. Itu dia bisa merasakan ada insting mempertahankan hidup, ada insting ingin disayangi juga, ada insting untuk tertarik kepada lawan jenisnya ya. Nah, itu pada binatang gitu. Ya, kemampuan dia untuk menyadari dia itu adalah yang bernyawa begitu. Ya. Nah, jadi tidak ada bedanya dengan manusia laki-laki perempuan pada waktu itu diciptakan oleh Allah begitu. Ya. Nah, tujuannya apa? Allah menjadikan manusia itu ya, manusia maksudnya laki-laki dan perempuan. Coba kita baca di ayat berikutnya, Bu Sri, di ayat 28. Ya. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya,
Jadi tugasnya kepada manusia yang diciptakan jamak, yaitu laki-laki dan perempuan, pertama adalah apa? Beranak cucu. Beranak cucu ya, tugasnya. Jadi memenuhi bumi begitu, ya. Bertambah banyak. Bertambah banyak. Lalu yang kedua itu adalah dia harus menguasai seluruh binatang ya, baik yang di laut maupun di udara dan binatang yang ada di bumi ini gitu, ya. Jadi kenapa diberikan kuasa? Supaya manusia itu tidak punah Iya sebenarnya. betul. Jadi ada bahan makanan ya Ya, gitu. untuk mempertahankan hidup ya. Maka manusia itu kan diciptakan sebagai keberadaan tubuh gitu ya. Maka mereka itu harus beranak cucu ya. Beda dengan Allah ya atau malaikat gitu. Jadi kalau malaikat itu diciptakan sekaligus oleh Allah ya, dan keberadaannya kekal gitu. Ya, itu aja bedanya. Kalau manusia keberadaannya ada tubuh dan tubuhnya itu terbatas gitu. Ya, maka dia harus menyambung dengan punya keturunan, maka dikatakan beranak cuculah. Ya. Untuk itu ya, supaya manusia tidak punah, maka manusia diberikan kuasa untuk menguasai binatang-binatang yang lain begitu. Ya. Nah, tapi yang pasti di Kejadian pasal 1 ini Allah menjadikan bumi dan segala isinya dalam waktu 6 hari, dan hari ke-6 Allah menjadikan manusia yang terakhir ya di hari ke-6 dan terakhir. Nah, hari di sini juga saudara sebenarnya bukan hari ukuran hari kita 24 jam ini. Karena kalau kita misalnya baca di Kejadian pasal 1 ini, misalnya di hari keberapa ini? Di hari keberapa ini ya? Kalau kita lihat di Kejadian pasal 14 dan 15, Bu Sri, coba baca. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Coba sampai ayat 19. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yaitu yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari keempat. Nah, hari keempat gitu ya. Padahal di hari sebelumnya belum ada matahari ya, belum ada bulan ya. Jadi di sini dimaksudkan itu bukanlah satu hari itu 24 jam, tapi ada masa-masanya. Nah, masa-masanya itu masa pertama, masa yang kedua, ketiga gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita di negara tropis kan mengenal dua musim. Ada musim panas, kemarau, dan musim hujan. Ya, atau misalnya di negara-negara yang di subtropik atau di utara atau lebih ke selatan itu mengalami 4 musim ya. Nah, 4 musim, ada musim ada musim gugur, ada musim apalagi musim semi, ada musim panas, ada musim dingin begitu ya. Musim dingin, kalau nggak salah musim dingin, terus musim semi, musim panas, musim gugur gitu ya. Nah, jadi seperti itu ada musim-musimnya ya. Jadi bukan hari seperti hari 24 jam itu bukan gitu. Karena kalau kita berbicara seperti waktu 24 jam itu memang tidak relevansinya. Tapi kalau kita dengan ilmu pengetahuan maksudnya ya, tapi kalau kita bisa baca seperti tadi misalnya pada hari keempat Allah baru menjadikan matahari dan bulan apa semua sebagai penanda waktu begitu ya. Jadi artinya ada masa-masanya begitu Bapak Ibu. Ya, sebagai contoh, misalnya di Kejadian pasal 1 ayat 3 tadi, jadilah terang begitu. Ya, terang itu jadi begitu. Jadi kalau kita misalnya
di ilmu pengetahuan kan ada mengatakan bahwa asal mulanya galaksi-galaksi itu terbentuk karena ada satu kekuatan yang besar ya, sehingga akhirnya seperti ledakan yang kuat sehingga akhirnya membentuk galaksi-galaksi itu gitu ya. Jadi ledakan yang kuat itu bisa dikatakan adalah cahaya atau kekuatan yang besar gitu. Seperti kayak matahari itu kan mengeluarkan cahaya. Tapi matahari sendiri itu ada energi gitu yang mengeluarkan cahaya. Jadi pada waktu itu menurut ilmu pengetahuan ada namanya Big Bang Theory itu. Jadi adalah satu ledakan yang besar. Nah, jadi di kitab Kejadian ini juga di Kejadian 1 ayat 3 di situ dikatakan berfirman Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi begitu ya. Jadi ada satu masa di mana Allah memberikan energi dulu atau terang itu sehingga terjadi ledakan besar sehingga awalnya angkasa ini yang awalnya itu seperti lumpur begitu diberikan ledakan atau energi yang kuat sehingga terjadi ledakan dan akhirnya terpisahlah gitu menjadi rongga yang luas ya, di mana terpisah gitu airnya gitu ya, air atas air bawah itu sehingga angkasa ini benar-benar diselimuti oleh air gitu ya. Nah, di dalamnya itu terjadi banyak ruangan hampa kosong seperti angkasa luar ini dan masing-masing membentuk galaksi-galaksinya ya. Lalu perhatian Allah terfokus pada air yang kita tinggal ini sehingga lalu di hari keberapa muncullah daratan dari air itu, lalu ada tumbuh-tumbuhan, ada ikan apa semua di bumi ini begitu ya. Kenapa tumbuhan? Ya tumbuhan itu yang membentuk atmosfer kita gitu ya, sehingga baik tumbuhan maupun binatang, baik di air, baik di udara maupun di darat, semuanya bisa hidup. Dan pada hari ke-6 atau hari terakhir itu Allah menjadikan manusia. Jadi di sini kita tahu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini dijadikan Allah ya untuk senternya adalah manusia. Gitu ya. Dan manusia itu karena keberadaan tubuh dan tidak kekal, terbatas, maka tugas dari manusia yang diciptakan oleh Allah yaitu jantan dan betina ini tugasnya adalah memperbanyak diri, dan supaya manusia itu tidak punah maka Allah memberi dia kuasa, yaitu berfirman ya, menguasai gitu bumi ini, baik burung di udara, baik ikan di laut maupun binatang di darat begitu ya. Dan kita juga bisa melihat tubuh kita ini awalnya berasal dari manusia ini. Tubuh kita aja ya, kalau kita lihat setiap manusia di setiap daerah berbeda-beda ya. Kalau misalnya di daerah Eropa mereka kulitnya lebih putih, terus habis itu banyak dia punya bulu juga ya, jadi dia bisa beradaptasi dengan cuaca di mana dia tinggal gitu. Orang yang tinggal di daerah Asia atau di negara tropis itu berbeda juga tubuhnya ya, dia bisa beradaptasi. Nah, seperti itulah Allah berfirman kepada manusia supaya manusia tujuannya adalah memperbanyak diri gitu, beranak cucu begitu ya. Nah, ini Kejadian 1 saudara ya. Coba Bu Sri mungkin kita coba baca tadi sudah diselesai di ayat 28 ya. Nah, coba Bu Sri lanjutkan baca di ayat 29 sampai 31. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ya. Jadi Kejadian 1 ini bercerita mengenai endingnya itu ada penciptaan untuk manusia ya. Oke, kita balik lagi ya. Jadi Kejadian 1 ini bercerita
mengenai penciptaan manusia, ya, dan manusia itu dijadikan sepasang laki-laki dan perempuan, atau arti aslinya jantan dan betina. Tujuannya itu memenuhi bumi, begitu saudara. Ya, nah di situ juga dikatakan manusia. Bu Sri bisa jabarkan nggak arti manusia? Bisa bedakan nggak manusia, patung dan mayat? Kalau manusia itu bergerak. Kalau kita ini dikatakan mayat atau patung atau manusia? Manusia dong. Kenapa? Ya karena bergerak. Karena bergerak, berinteraksi, ada napas nyawa juga ya. Ada nafas Nah, hidup. itulah nyawa gitu. Ya, itulah manusia gitu. Ya, maka dari Kejadian pasal 1 ayat 27-28 ini ya, manusia diciptakan, jadi manusia itu sudah diciptakan sempurna gitu ya. Sempurna. Artinya dia bisa beraktivitas, bisa berbicara, bisa berinteraksi, dan bisa beranak cucu. beranak cucu begitu ya. Itulah manusia begitu ya. Nah, terus kita coba lanjut di Kejadian pasal 2. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 1 itu kan dikatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ya. Lalu ayat 2-nya, hari ketujuh Allah menyelesaikan pekerjaannya, berhentilah dia dari hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya, jadi kalau di sini kenapa ada hari ketujuh gitu? Ya, jadi selama 6 hari ya Allah menyelesaikan menciptakan manusia, tapi Allah membedakan hari ketujuh dengan 6 hari itu gitu ya, lalu memberkati hari itu gitu. Jadi sama juga pada hari Tuhan ya, atau hari Minggu ya, kita beribadah gitu. Jadi kita tidak melakukan pekerjaan kita masing-masing, kita berkumpul di sebagai satu community, sebagai jemaat, yaitu tubuh Yesus ya. Kita dipanggil berkumpul dan mempermuliakan nama Yesus gitu ya. Dan Allah kita beribadah dalam nama Yesus itu, dan Allah memberikan hidupnya atau firman-Nya pada waktu kita berkumpul beribadah di dalam namanya gitu ya. Itu punya arti itu begitu saudara ya. Jadi Allah tidak ada di hari pertama, hari kedua, atau sampai hari ke-6, tapi Allah ada hari ke-7. Dalam arti kita setiap hari Tuhan itu kita beribadah. Kita harus membedakan hari di mana kita beribadah dengan hari-hari biasa, maksudnya gitu ya. Karena apa yang kita lewati di dunia ini ya, baik kita kerja ya, baik kita apapun yang kita lakukan aktivitas dunia ini, kelak kita akan tinggalkan gitu. Sedangkan hari ke-7 itu adalah hari di mana Allah menguduskan, artinya hari yang kekal gitu saudara ya. Jadi kita dari ibadah ke ibadah seperti itu ya. Nah, lalu di ayat keempat itu coba Bu Sri baca sampai ke-6. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 6. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ya, jadi ini di Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 7 ini sebenarnya ini adalah pengulangan dari Kejadian pasal 1 itu gitu ya. Nah, ujung-ujungnya adalah mengacu ke manusianya gitu ya. Lalu ayat 7 ini sebenarnya yang menentukan saudara. Coba Bu Sri baca di Kejadian pasal 2 ayat 7 ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara, kalau di sini kita teliti membaca Kejadian pasal 2 ayat 7 ini dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Kalau dalam King James Version
uh, di sini dikata and man become a living being gitu ya. Memang bahasa Indonesia kita ini kurang begitu pas gitu ya. Tetapi dalam bahasa yang lain, misalnya arti aslinya lebih mendekati ya. Arti aslinya itu manusia itu menjadi keberadaan roh yang hidup begitu, ya, menjadi keberadaan roh yang hidup. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Tadi saya sudah katakan manusia itu sendiri sudah sempurna ya. Nah, kenapa pada manusia itu yang sudah bisa berinteraksi dihembuskan napas hidup lagi gitu ya? Berarti bukan napas hidup dari nyawa. Paru-paru. Ya. Jadi itu adalah roh gitu. Jadi pada manusia bukan jamak tapi satu manusia diberikan roh begitu. Jadi dengan kata lain manusia yang diberikan roh ini adalah yang keluar dari kumpulan manusia yang sudah banyak yang memenuhi bumi begitu. Ya. Jadi dengan kata lain Saudara, di Kejadian pasal 1 ayat 26-27 itu ya Allah menjadikan manusia itu banyak gitu. Ya beranak cucu. Dalam satu waktu ya. Dalam satu waktu yang kita dia tahu sebenarnya gitu. Beranak cucu. Entah ratusan ribu tahun, entah jutaan tahun, kita nggak tahu dalam Saudara. satu waktu masa, kemudian Allah mengambil satu ya di antara sekian banyak. Betul. Kemudian diberilah nafas hidup itu ya. Jadi dari sekian banyak manusia itu Allah memilih satu orang ya, lalu diberikan roh itu ya. Mungkin Saudara bisa bedakan ini di Kejadian pasal 2 ayat misalnya ayat 19 begitu. Coba Bu Sri. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ya, jadi di situ ada dihembuskan napas lagi nggak sama binatang-binatang? Nggak ada sih. Tidak ada kan? Ya, jadi artinya begitu Allah menjadikan segala binatang hutan dan burung di udara dari debu tanah itu sudah dibuatnya sempurna. Artinya kalau burung ya dia sudah bisa bergerak, bisa terbang juga apa semua begitu. Ya, binatang juga, ikan juga begitu. Jadi di Kejadian pasal 2 ayat 7 ini ya Allah memberikan roh gitu kepada manusia ini begitu, satu manusia ini gitu. Jadi dari sekumpulan banyak manusia yang sudah ada pada waktu itu, Allah memilih satu dan memberikan roh gitu ya. Maka kata manusia di sini bukan jamak lagi, tapi kepada satu manusia. Nah, jadi hanya pada Adam ya diberi. Makanya satu orang aja ya, satu gitu betul, ya. Betul. Jadi dia mulai dari sinilah kita baru tahu inilah manusia yang mempunyai roh, yaitu jadi dia manusia rohani ya jadinya karena memiliki roh ya. Betul. Inilah awal mulanya kita nih sebagai manusia ya sebenarnya ya. Betul. Memang kalau secara tubuh sih kita itu berasal dari Kejadian pasal 26-27 gitu ya. Tapi nanti kita akan lanjut bahwa mengapa kita sampai dikatakan keturunan Adam begitu ya. Nah, yang penting di sini Saudara harus teliti membaca bahwa ketika itulah di Kejadian 2 ayat 7 ini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya gitu. Ya. Jadi kepada manusia gitu, bukan kepada mayat, bukan kepada patung. Artinya kepada manusia yang sudah sempurna, yang sudah bernapas, yang berinteraksi, diberikan roh gitu. Nah, tujuannya Allah memberikan roh itu kenapa? Kira-kira Bu Sri? Supaya bisa berkomunikasi dengan Allah. Betul, karena Allah itu roh. Ya, sama seperti Saudara tahu minyak tanah dengan air bisa jadi Tidak satu bisa. nggak? Nggak bisa gitu. Minyak hanya bisa ketemu dengan minyak, air hanya bisa ketemu dengan air. Roh hanya bisa bertemu dengan roh gitu. Maka kepada manusia itu diberikan roh supaya manusia roh itu bisa berinteraksi kepada roh penciptanya gitu. Ya, atau dengan Allah begitu Saudara. Ya. Nah, jadi tugasnya manusia roh ini sudah berbeda Saudara. Ya, coba di
ayat 8-nya coba. Kejadian pasal 2 ayat 8. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, ya. Jadi kepada manusia yang satu ini Allah membawanya masuk ke dalam taman Eden gitu. Jadi dipisahkan ya dia ya. Dan karena Adam itu adalah manusia rohani ya, kalau kita belum di sini memang belum dikatakan Adam. Di pasal-pasal berikutnya baru dikata Adam gitu ya. Tapi manusia ini sebenarnya ada Adam yang menerima roh gitu. Adam itu memiliki banyak pengertian. Pertama nama juga, kedua juga memiliki arti manusia roh, saudara, begitu ya. Jadi Adam ini ya dibawa oleh Allah karena dia sudah bisa berinteraksi dengan Allah, dibawa oleh Allah masuk ke dalam taman Eden. Ya, karena dia itu manusia roh, ya, sebagaimana dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 4 ayat 4, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Maka Allah memberikan makanan untuk tubuhnya juga, dan juga makanan untuk rohnya di Taman Eden itu, saudara. Coba kita baca di ayat 16 dan 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Betul ya saudara ya. Jadi kepada manusia roh itu ada dua makanannya. Satu untuk tubuhnya. Maka Tuhan Allah berfirman, Adam, di Taman Eden ini semua buah-buahan di taman ini boleh kamu makan, begitu, ya, begitu. Itu kepada tubuhnya. Tetapi kepada rohnya Allah memberikan perintah, ya, Adam, buah pengetahuan baik dan jahat ini, ya, dari pohon pengetahuan baik dan jahat ini jangan kamu makan, sebab pada hari kamu makan kamu mati pasti gitu ya. Jadi di sini kita tahu bahwa Adam itu keberadaannya roh, dan ternyata makanannya ada dua ya. Satu untuk tubuh, satu untuk roh. Nah, sebagaimana juga kita, saudara, Tuhan Yesus yang ada pencipta kita ya, apa kita orang Kristen ya, Tuhan Yesus sudah mengatakan manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Allah. Dan firman itu diberikan dalam bentuk perintah. Yohanes pasal 12 ayat 50 sudah mengatakan demikian, saudara. Coba mungkin Busti buka aja Yohanes pasal 12 ayat 50. Ya. Yohanes pasal 12 ayat 50. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Jadi hidup kekal itu adalah apa? Perintah, ya kan? Dan aku tahu bahwa perintahnya adalah hidup kekal. Maka sifat firman itu yang menghidupkan kita itu aktif dalam bentuk perintah, saudara. Misalnya bertobatlah, ya, dibaptislah, gitu. Terimalah Roh Kudus, bersaksilah, gitu, beribadahlah, gitu. Itu semua itu adalah makanan bagi roh kita yang disampaikan dalam bentuk perintah begitu. Ya. Maka cara kita menyambut firman itu adalah bukan hanya membaca, bukan hanya mendengar, tapi mentaati, gitu. Jadi melakukan. Ya. Jadi itulah menjadi makanan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita itu memberi makan untuk roh kita, yaitu firman yang kita makan. Tapi apa arti makan firman itu? Ketaatan, begitu. Maka di suratan Yakobus di sini ada mengatakan di Yakobus pasal 2 ya, Yakobus pasal 2
Ayat 20 sampai 21 coba. 20 ya. Atau ayat 20 aja. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Jadi kalau tanpa perbuatan, ya maksudnya iman itu tidak dinyatakan dengan perbuatan, itu adalah iman yang kosong. Jadi kalau kita mengatakan misalnya, aku percaya Yesus gitu misalnya. Apa bukti kamu percaya Yesus gitu? Ya, aku percaya dia itu Yesus Kristus anak Allah gitu. Apa bukti kamu percaya dia? Aku mentaati firman-Nya gitu. Ya, maka firman pertama apa? Dibaptis. Ya. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, aku minta Bapa supaya Bapa mengutus Roh Kudus kepadamu gitu. Ya, dan bahkan sebelum Yesus naik ke sorga di Kisah Rasul 1, kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksiku gitu. Maka kita harus menerima Roh Kudus gitu. Ya, terus kita harus bersaksi juga. Terus kita harus menyatakan Yesus. Itu semua adalah pernyataan iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat gitu. Itu dinyatakan dengan perbuatan kita gitu. Ya, pertobatan, baptisan, menerima Roh Kudus, ibadah, bersaksi, memuridkan apa semua itu ada tindakan yang nyata dari iman kita gitu. Itulah ketaatan begitu ya. Kita kembali ke Kejadian pasal 2 itu. Jadi di sini kita tahu bahwa pada satu manusia itu diberikan roh sehingga akhirnya manusia itu menjadi keberadaan yang roh dan bisa berinteraksi dengan Allah, dan manusia rohani itu atau kita katakan Adam lah ya. Ini dia ini memiliki makanan dua jenis, yaitu untuk tubuh dan untuk roh begitu ya. Lalu tugasnya dia bukan lagi sekedar beranak cucu ya. Di sini dikatakan apa tugasnya Bu Sri? Coba yang ayat 14 dulu. Tugas dia apa? Kejadian 2. Pasal 2 ayat 14. Ayat 14. Nama sungai. Ya, baca aja. Nama sungai yang ketiga 15 ya. Maaf, ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi tugasnya manusia itu ya mengusahakan dan memelihara taman itu, saudara. Merawat ya. Lalu ada juga yang kedua ya, ayat 19 ya, ayat 19. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hewan hutan dan segala burung di udara, dibawanya semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup. Demikianlah nanti nama makhluk hidup. Ya, jadi tugasnya adalah memberi nama. Jadi tugasnya Adam ini ya, dia tinggal di Taman Eden, ya dia bebas makan, ya boleh makan buah apa aja gitu ya. Nah tugas dia itu hanya menjaga Taman Eden itu, ya. Terus habis itu juga memberi nama gitu, ya, memberi nama kepada binatang-binatang itu gitu ya. Jadi mungkin kalau kita bicara sekarang kehidupan iman kita juga, kita harusnya tetap tinggal di dalam Taman Eden itu gitu ya. Maksudnya sejak kita itu sudah tinggal di dalam Yesus ya. Kan Tuhan Yesus mengatakan gitu, barang siapa percaya padaku dari hatinya akan keluar aliran-aliran air kehidupan begitu ya. Nah terus habis itu Yesus memberikan segala kepenuhannya ya kepada jemaatnya gitu. Jadi jemaat itu mengalami kepenuhan hidup dari Yesus gitu ya. Itu Alkitab sudah mencatat demikian. Maka sama seperti Adam yang menjaga, memelihara Taman Eden itu ya, demikian kita harus menjaga kehidupan iman kita gitu ya. Supaya tetap berada dalam lingkungannya Allah ya. Yang penting jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat gitu. Ya kalau enggak mati rohnya, diusir keluar nanti dari Taman Eden, saudara ya. Lalu tugas yang kedua adalah memberi
nama gitu, sesuai dengan nama itu gitu ya. Nah, itu tugasnya Adam, Saudara. Nah, tapi ada yang menarik di sini Bu Sri di Kejadian 2 ini. Coba di ayat 18 maksudnya Tuhan apa ini? Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Oke, lanjut di ayat 21 sampai 23. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunkannya lah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, jadi pada Adam ya, setelah dibawa ke Taman Eden, ya Adam diberikan makanannya baik untuk rohnya maupun untuk tubuhnya, dan Adam juga punya tugas untuk pelihara Taman Eden, ya, terus memberi nama juga, ya kan, itu tugasnya Adam begitu, Saudara ya. Lalu Tuhan juga mengatakan tidak baik nih Seorang diri. Adam itu seorang diri ya. Aku akan menjadi menjadikan penolong, memberikan dia penolong yang sepadan gitu. Nah, maksudnya apa kira-kira Bu Sri? Supaya sepadan. Maksudnya Supaya rencananya Allah tergenapi. ya, jadi kan Adam ini kan laki-laki gitu ya, sudah diberikan roh gitu ya. Nah, tapi karena dia masih sendirian, sedangkan di luar dari lingkungan Taman Eden itu semua bukan yang rohani. Jadi dia harus cari yang dapetin yang sepadan, yang rohani lagi. Karena roh harus bertemu dengan roh lagi. Kalau gitu. Misalnya campur yang nggak ada roh, jadi satu jadi nol jadi nol lagi. Jadi nol lagi. Udah duluan Ibu Sri ya, tapi tidak apa-apa. Nanti kita akan jelaskan ini maksud istri saya. Tapi maksudnya gini, Allah melihat karena manusia itu sudah diberikan roh, maka dia keberadaan menjadi keberadaan roh, maka dikata Adam. Adam itu di Taman Eden gitu. Tapi dia sendirian pada waktu itu. Dan itu tidak baik gitu. Kenapa? Karena kan ya karena kita sudah ada usia ya. Kalau kita pernah mengalami usia remaja gitu ya. Jadi ketertarikan dengan lawan jenis itu lebih besar gitu ya. Maka waktu remaja itu yang perempuan berusaha mempercantik diri gitu, pakai bedak lah, pakai apa gitu ya. Kalau yang laki-laki berusaha dengan memakai pakaian yang bagus, pakai parfum atau potong rambut supaya kelihatan ganteng, gagah gitu ya, dalam upaya menarik perhatian lawan jenisnya gitu. Nah, jadi Adam itu juga tidak baik sendirian karena bisa jadi dia tertarik dengan manusia yang di luar lingkungan Taman Eden itu gitu ya, sehingga akhirnya nanti dia bisa bercampur dengan yang tidak ada roh. Padahal tadi sudah dikatakan yang roh harus bertemu dengan roh gitu ya. Kalau roh ketemu dengan daging tidak cocok gitu, Saudara gitu ya. Nah, jadi sesi ini sampai di sini ya, tapi mungkin apa kita lanjutkan sedikit lagi coba. Di sini tadi Bu Sri sudah baca ya. Oh, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku ya. Betul ya, ayat 23 itu ya. Nah, coba ayat 24 dan 25 coba. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi ayat 24 ini dikatakan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Ya, ini siapa? Adam. Gitu. Jadi dia itu karena sudah menerima roh, dia meninggalkan lingkungannya, ayah dan ibunya, dibawa oleh Allah masuk ke Taman Eden. Lalu Allah mengatakan bahwa tidak baik nih Adam sendirian gitu. Maka pada waktu Adam tertidur, Allah mengambil sedikit dari tulang rusuknya, dan dari tulang rusuk itulah dijadikan penolong yang sepadan, yaitu perempuan yang namanya Hawa gitu ya. Lalu mereka keduanya telanjang dan manusia dan istrinya itu, tapi mereka tidak merasa malu begitu ya.
mungkin secara literal mereka telanjang juga mungkin juga gitu ya. Tetapi makna rohaninya adalah karena mereka berdua ada keberadaan roh, maka mereka satu dengan yang lain itu Bisa berkomunikasi, berinteraksi ya. berinteraksi, saling menghormati, menghargai ya. Terus habis itu mereka karena ada di lingkungan Taman Eden di mana Taman Eden itu miliknya Allah, maka mereka punya hubungan yang harmonis dengan Allah yang keberadaan roh itu pada waktu itu gitu. Ya, jadi mereka tidak merasa malu begitu. Ya, jadi seperti itu. Iya. Nah, itulah penciptaan awal dari Adam ya. Ya. Sebelum saya akan lanjutkan di sesi berikutnya, saya coba jelaskan lewat gambar, Bapak Ibu ya. Saya udah coba gambar, tapi saya nggak tahu apakah ini cukup jelas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saya jelaskan ya. Jadi pada mulanya Allah menjadikan ya angkasa itu kan dari awalnya tofu wabofu ya. Ya. Kacau balau, gelap gulita, terus jadilah terang apa semua sampai dipisahkan air atas air bawah, lalu dari air itu muncullah daratan di bumi kita ini begitu ya. Lalu manusia itu diciptakan dari debu tanah. Nah, debu tanah itu saudara tahu nggak seperti apa debu tanah itu loh? Kalau kita misalnya ada bak mandi, kalau ada lumut itu Ya. Lumpur-lumpur itu. lumut yang nempel itu ya. Nah, itu debu tanah itu maksudnya itu bahan tubuh kita seperti itu saudara ya. Makanya tubuh manusia kalau sudah mati sebentar aja sudah kembali ke debu tanah gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, manusia itu Allah menjadikan laki-laki dan perempuan, jantan dan betina di Kejadian pasal 1 ayat 26 27 itu. Lalu tujuannya adalah memperbanyak diri ya, beranak cucu begitu. Ya, beranak cucu. Lalu dari satu orang itu Allah memberikan roh ya, yaitu Adam, dibawa ke Taman Eden. Ya. Begitu. Ya, di Taman Eden. Nah, Taman Eden ini makanannya sudah dua, makanan untuk tubuh dan untuk roh. Lalu Allah juga memberikan tugas menjaga Taman Eden dan memberi nama. Ya, habis itu Allah juga memberikan tugas kepada Adam, ya, dan juga Allah melihat, Adam nggak baik sendirian. Kenapa? Takutnya Adam nanti cari perempuan di luar lingkungan Taman Eden ini gitu, ya. Maka Allah menjadikan Hawa dari tulang rusuknya, begitu, ya. Maka mereka berdua ada di Taman Eden. Atau dengan kata lain, ini saya tulis dunia kekelaman angkasa ini, ya. Lalu awalnya itu kan seperti air, gitu, ya. Lalu waktu Allah berikan jeda terang, maka dipisahkan air atas air bawah, ya. Terus dari sebagian galaksi kita ini, dari kita kan galaksi Bima Sakti ini, air dari yang kita itu muncul daratan, ya. Dari daratan itulah maka endingnya di hari ke-6 manusia dijadikan, ya. Lalu dari manusia itu diberikan roh sehingga satu orang itu yaitu Adam, ya, dan Hawa diambil dari tulang rusuknya Adam. Ya, itulah Kejadian pasal 1 dan pasal 2 mengatakan itu, ya. Saudara mengerti ya? Karena kita dulu pernah membahas sampai banyak orang juga bingung, sampai mereka mengatakan kalau gitu ada 2 kali penciptaan dong. Tidak gitu. Tetap 1 kali penciptaan, jantan dan betina. Allah di Kejadian 1 ayat 26-27 itu Allah menjadikan sepasang. Ya. Jantan dan betina, saka nekeba. Sepasang Allah langsung jadikan. Tugas mereka memperbanyak diri. Maka dalam satu masa kita nggak tahu, entah jutaan tahun, entah ratusan ribu tahun, kita nggak tahu, gitu ya. Nah, manusia itu memenuhi seisi bumi ini. Lalu dari sekian banyak Allah memilih satu, diberikan roh, itulah Adam, begitu. Baru dibawa ke Taman Eden, ya. Nah, seperti itu saudara. Semoga saudara mengerti maksud kami begitu, ya. Oke, nanti kita akan lanjut ya di sesi berikutnya ya. Mungkin Bu Sri berdoa dulu ya. Oke. Bapak, kami ucap syukur buat hari ini. Biarlah Engkau terus bekerja pada setiap yang mendengarkan firman, sehingga mereka boleh diberkati dan mereka boleh terbuka, menyadari keberadaannya adalah manusia yang memiliki roh, yang merindukan Allah pada dasarnya. Sebab itu biar Engkau turut bekerja, biarlah Roh Kudus juga memberikan inspirasi, sehingga setiap yang mendengar ini boleh semakin diberkati dan semakin lebih lagi ingin mengenal Allah.
Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, saudara, kita bertemu ya pada sesi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.